Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini di dalam kekuatan kasih Tuhan. Sebelum kami menjalankan kegiatan kami, aktivitas kami, pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kekuatan firman Tuhan menjamah kami, mengubah kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini yang sudah kita dengar menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus yang mengemis di rumah orang kaya, di depan rumah orang kaya. Alkitab berkata, orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus yang miskin, yang penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya dengan tujuan untuk mendapatkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, menghilangkan rasa lapar. Namun orang kaya itu tidak punya belas kasihan kepada Lazarus yang miskin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu, Alkitab berkata matilah orang miskin itu atau Lazarus yang miskin. Dan malaikat-malaikat membawa Lazarus yang miskin ke pangkuan Abraham. Jadi Lazarus itu disambut oleh malaikat dan didudukkan di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu juga mati dan dikubur. Orang kaya itu tidak disambut oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu menderita dalam alam maut dan sangat kesakitan dalam nyala api. Orang kaya ini senang di dunia, hidup dalam kemewahan, tetapi di akhirat menderita, sangat menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang kaya dan Lazarus yang miskin merupakan pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau saat ini saudara diberkati dengan kelimpahan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan melalui kelimpahan berkat saudara miliki, merupakan kesempatan untuk memberkati orang lain. Menjadikan kesempatan untuk memberkati orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Saudara, apa artinya memiliki kelimpahan? Memiliki berkat yang banyak, hidup dalam kemewahan, tanpa melihat, tanpa memperhatikan orang lain. Simpanlah harta di surga dengan mengasihi atau memperhatikan orang lain. Allah sangat senang melihat apabila saudara diberkati, saudara hidup dalam kelimpahan. Tapi lebih berbangga lagi Tuhan jika Tuhan melihat saudara dalam kelimpahan saudara. Saudara memberkati orang lain, saudara memperhatikan orang lain, saudara mengasihi orang lain, saudara dapat berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah suatu kebahagiaan. Bagian dari kebahagiaan hidup adalah saudara dapat memperhatikan orang lain, memberkati orang lain. Kalau orang kaya yang tertulis dalam Alkitab yang barusan kita baca, tidak memperhatikan Lazarus yang miskin, yang hidupnya hanya mengemis, sudah terbaring di depan pintu orang kaya ini mengharapkan belas kasihan, mengharapkan ada makanan-makanan yang jatuh di meja orang kaya itu, tetapi tidak diperhatikan. Alkitab berkata malah anjing-anjing datang menjilat borok daripada Lazarus yang miskin itu. Saudara sekalian, hidup manusia sama di hadapan Tuhan. Satu kali kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Mau orang kaya, orang miskin, orang punya pangkat, tidak punya pangkat, semua sama. Firman Allah berkata satu kelak manusia akan mati. Ada saatnya lahir, ada saatnya meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang kita sudah dengar menjadi renungan kita bersama, agar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Keberkatan yang saudara miliki, jadikan suatu kesempatan untuk berbuat baik yang berkenan kepada Tuhan, dengan mengasihi orang lain, berbagi berkat kepada orang lain. Dalam Amsal 19 ayat 17, firman Allah berkata, Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Janji firman Tuhan, Tuhan akan membalas perbuatan baik itu. Dan apa yang saudara lakukan, saudara perbuat, lakukan untuk Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat perbuatan baik yang saudara lakukan. Kalau orang kaya ini yang diceritakan dalam firman Tuhan pagi hari ini tidak mau berbuat baik,
tidak mau berbelas kasihan. Kita tidak seperti orang kaya ini. Ingat saudara sekalian, ada akhir hidup kita. Di akhir hidup kita, bukan kita sengsara, bukan kita menderita seperti orang kaya ini. Di akhir hidup kita, seperti firman Tuhan katakan, pada akhirnya kita akan mengalami satu kebahagiaan. Seperti Lazarus yang miskin itu, dia duduk di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham berbicara tentang satu kesukaan, sukacita, satu kesenangan yang luar biasa. Mazmur 41 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melupakan dia dari celaka. Saudara sekalian, ini firman Tuhan. Lengkapilah kebahagiaan itu dengan memperhatikan orang yang lemah, memperhatikan orang lain. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan dan saudara berbahagia dalam kemewahan, saudara berbahagia dengan berkat-berkat saudara punya, tapi lebih berbahagia lagi melengkapi kebahagiaan itu apabila saudara memperhatikan orang yang lemah. Janji firman Tuhan yang amin, ya dan amin. Tuhan yang akan memberkati saudara. Tuhan yang akan menolong saudara. Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Dan hanya Tuhan yang dapat membalas lebih dari apa yang saudara lakukan. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada. Kita taruh firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita tetap berbuat baik selama kita masih ada dalam dunia ini. Kita masih bernafas, kita masih bergerak. Merupakan satu kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengasihi Tuhan. Untuk kita mengasihi orang lain. Untuk kita dapat berbuat kasih kepada orang lain. Simpanlah harta kita. Simpanlah harta kita di sorga. Dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan mengasihi orang lain, dengan memperhatikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara pun di mana berada saat ini. Kekuatan firman Tuhan menjamah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Memberikan nasihat kepada kami. Agar selama kami ada dalam dunia ini, kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Membagi kepada orang lain. Memperhatikan orang lain. Membagi berkat kepada orang lain. Ketika Engkau memberkati kami ada dalam kelimpahan. Tuhan Roh Kudus tolong setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, menjamah kami, agar kami memiliki belas kasihan. Kami bisa mengasihi Tuhan selama kami ada dalam dunia ini, dan kami bisa mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.